Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pembelajaran matematika. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang bilangan bulat. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan fokus pembahasan pada pengurangan bilangan bulat negatif. Sebelum kita lanjutkan, kita mengingat dulu pembelajaran sebelumnya bahwa pada pengurangan bilangan bulat ada beberapa catatan penting yang perlu kita ingat, yaitu beberapa tanda seperti tanda positif dan negatif, kapan dia harus digunakan, kemudian cara-cara lain yang insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Kita lanjutkan ke pengertian pengurangan bilangan bulat, bahwa pengertian bilangan bulat adalah menjumlahkan bilangan dengan lawannya. Sekali lagi, pengurangan bilangan bulat itu adalah kita menjumlahkan suatu bilangan dengan lawan dari bilangan itu. Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini atau dengan pengertian ini, kita akan melihat pada contoh di slide berikutnya. Misalnya, A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B, di mana A dikurangi B akan berubah menjadi A ditambah B yang tadinya adalah bilangan bulat positif akan berubah menjadi lawannya, yaitu negatif B. Sekali lagi, A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Selanjutnya, negatif A dikurangi B. Di sini negatif A dikurangi B itu sama artinya dengan negatif A ditambah B, ya. Selanjutnya, A dikurangi negatif B. Ini sama artinya dengan A ditambah B. Di sini Ibu Guru berikan catatan tambahan, di mana pada catatan itu bisa kalian lihat bahwa bila ada dua tanda bilangan sejenis bertemu, maka hasilnya akan menjadi positif. Itu pada syarat yang ketiga atau pada pengurangan yang ketiga, A dikurangi negatif B itu adalah dua tanda negatif bertemu, ya. Tanda kurang dan tanda negatif, maka dia akan berubah menjadi positif. Selanjutnya, kita lihat pada contoh yang pertama, 6 dikurangi 8. Di sini sesuai dengan pengertian bahwa pengurangan bilangan negatif itu adalah menjumlahkan bilangan itu dengan lawan dari bilangan. Bilangan yang mana maksudnya? Coba kita lihat. Di sini ada 6 dikurang. Tanda kurang sudah berubah menjadi penjumlahan. Kemudian 6 dikurang negatif 8 menjadi 6 ditambah negatif 8 itu adalah lawan dari 8, ya. Ini sesuai dengan pengertian yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi di awal. Nah, untuk diingat bahwa yang pertama, tanda negatif atau positif itu akan mengikuti angka yang lebih besar. Kemudian setelah kita menentukan tanda negatif dan positif, maka kita tinggal mengurangi angka yang lebih besar dengan angka yang kecil. Di situ bisa kita lihat 6 dikurangi 8 sama dengan 6 tambah negatif 8, di mana negatif 8 itu merupakan angka yang lebih besar. Maka hasilnya adalah negatif. Nah, sebelum kita mengetahui hasilnya negatif berapa, maka tinggal kita kurangi. Karena angka 8 di sini lebih besar, maka tinggal kita kurangi 8 dikurangi 6 sama dengan negatif 2, ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, ada negatif 12 dikurangi 34.
kembali lagi ke asal atau ke pengertian awal bahwa pengurangan adalah penjumlahan dari lawan sebuah bilangan atau angka. Bila negatif 12 dikurangi 34, maka itu sama artinya dengan negatif 12 ditambah 34. Sama dengan negatif 46. Sama-sama negatif ya, hasilnya negatif. Kemudian yang ketiga, negatif 25 dikurangi negatif 30. Perhatikan, di sini ada tanda negatif ketemu negatif atau tanda kurang ketemu dengan negatif. Negatif 25 dikurangi negatif 30. Jadi karena ini tandanya sama, tanda kurang ketemu negatif, maka akan menjadi positif. Itu sama dengan negatif 25 ditambah 30 sama dengan 5. Ya, tinggal dikurangi saja angka yang terbesar itu 30 dikurangi 25, maka hasilnya adalah positif 5. Karena dia positif, maka tidak perlu ditulis tanda positifnya. Jadi di situ Ibu beri catatan, bila tanda negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Kita lanjutkan. Untuk beberapa sifat pengurangan bilangan bulat, ini tidak sama dengan sifat pada penjumlahannya ya. Jadi ada beberapa sifat penjumlahan bilangan bulat yang tidak bisa kita gunakan atau tidak bisa dipakai pada pengurangan. Apa saja? Yang pertama kita lihat ada yang disebut dengan sifat asosiatif atau penggabungan. Apa yang dimaksud dengan asosiatif atau penggabungan itu? Coba kita lihat contohnya. Misalkan ada 4 ditambah 3 ditambah 5. Nah, kalau kita ingin menggabung 4 ditambah 3, kemudian ditambah 5, hasilnya akan tetap sama. Jadi pada penjumlahan, sifat asosiatif ini tidak akan merubah hasil dari operasi hitung itu. 4 ditambah 3 tambah 5 itu hasilnya akan sama dengan 4 ditambah 3 tambah 5. Angka yang manapun akan kita gabung pada penjumlahan akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, pada pengurangan coba kita perhatikan. 4 dikurangi 3 dikurangi 5 itu tidak sama dengan 4 dikurangi 3 dikurangi 5. Ya, 4 dikurangi buka kurung 3 dikurangi 5, sekali lagi hasilnya tidak sama dengan buka kurung 4 dikurangi 3 dikurang 5. Kita buktikan dalam perhitungan. Yang pertama, 4 dikurangi dalam kurung 3 kurang 5. Kita ketahui kembali, kita mengingat kembali bahwa dalam perhitungan campuran, bila ada yang angka di dalam kurung, maka kita selesaikan dulu angka di dalam kurung tersebut. Jadi di sini kita selesaikan dulu. 3 dikurangi 5 itu sama dengan negatif 2. Sehingga 4 dikurangi dalam kurung 3 dikurangi 5 itu berarti negatif 2. Ya, sama dengan, karena di sini sekali lagi tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, maka akan berubah menjadi positif. Sehingga 4 dikurangi negatif 2 itu sama artinya dengan 4 ditambah 2 yang menghasilkan 6. Selanjutnya, 4 dikurangi 3 dikurangi 5. Di situ buka kurung yang ada di dalam kurung adalah 4 dikurangi 3 dikurangi 5. Seperti yang kita lakukan pada soal yang pertama, kita menyelesaikan yang ada di dalam kurung, yaitu 4 dikurangi 3 dulu. Hasilnya adalah 1. Jadi 1 dikurangi 5 hasilnya negatif 4. Jelas berbeda hasilnya. Sehingga pada pengurangan sifat asosiatif atau penggabungan ini tidak berlaku. Ya. Kemudian yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Pertukaran di sini adalah maksudnya pertukaran tempat. Kita lihat pada penjumlahan misalnya. 35 ditambah 15. Itu akan menghasilkan nilai yang sama apabila ditukar tempatnya menjadi 15 ditambah 35. Yaitu sama-sama menghasilkan angka 50 ya.
Bagaimana sifat komutatif ini pada pengurangan? Kita lihat 35 dikurangi 15 itu tidak sama dengan 15 dikurangi 35. Kenapa? Coba kita lihat. 35 dikurangi 15 itu menghasilkan angka 20 atau 35 dikurangi 15 sama dengan 20. Sedangkan 15 dikurangi 35 itu hasilnya negatif 20. Jauh sekali. Sekali lagi, sifat ini tidak berlaku pada operasi pengurangan, ya. Oke, kita lihat latihan. Yang pertama, 10 dikurangi negatif 14. Seperti yang sudah kalian ketahui, ada tanda negatif atau tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, maka dia akan menghasilkan tanda positif. 10 dikurangi negatif 14 itu sama artinya dengan 10 ditambah 14 sama dengan 24. Soal yang kedua, negatif 25 ditambah negatif 53. Ini perhatikan. Ada tanda operasi penjumlahan bertemu dengan tanda negatif. Kita lihat ya. Itu sama dengan negatif 25. Karena positif bertemu dengan negatif, berbeda tanda, maka dia akan menjadi negatif. Sama artinya dengan negatif 25 dikurangi 53. Ya. Jadi karena dia positif di situ bertemu dengan negatif, maka tandanya akan berubah menjadi negatif. Ini yang Ibu Guru tunjuk. Itu ada tanda negatif, maka karena dia positif atau tambah bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi hasilnya akan menjadi negatif, ya. Negatif 25 dikurangi 53. Ini akan masuk syarat pada ketentuan pada operasi pengurangan. Negatif 25 dikurangi 53, ini sudah sama-sama negatif keduanya. Itu sama artinya dengan negatif 25 ditambah 53. Kita ingat bahwa operasi pengurangan adalah kebalikan, ya, kebalikan atau lawan dari penjumlahan atau penjumlahan dari lawan bilangan tersebut, ya, penjumlahan dari lawan bilangan tersebut. Kita lihat sini. Di sini ada negatif 25 dikurangi 53. Lawan dari pengurangan ini adalah penjumlahan, ya. Lawan dari pengurangan itu adalah penjumlahan. Jadi tinggal dijumlahkan. 25 tambah 53 sama dengan negatif 78. Kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Titik-titik dikurangi negatif 23 sama dengan 50. Nah, ini muncul soal baru lagi di mana ada unsur yang tidak kita ketahui. Kalau kita menganalisa, ini hasilnya sudah diketahui. Hasilnya sudah diketahui 50. Nah, 50 itu pengurangan berapa dengan negatif 23. Jadi bisa kita lihat cara penyelesaiannya. Di sini ada 50. Kenapa di situ berubah menjadi tanda tambah atau tanda positif? Sekali lagi, yang tadinya di sini ada tanda pengurangan. Begitu dia pindah ruas, maka di sini akan menjadi positif. Kenapa? Sekali lagi itu adalah lawannya. Karena dia berpindah ruas, maka berlaku lawannya. Sesuai dengan konsep pengurangan yang sudah kita pahami di awal. Jadi 50 itu tetap berada di ruas kanan. Tanda tambah yang sedang kalian lihat ini, yang Ibu Guru tunjuk ini adalah lawan dari tanda kurang yang ada di sini. Nah, sehingga berubah tempat, berubah lambang menjadi atau berubah tanda menjadi 50 ditambah
50 ditambah negatif 23. Nah, kita lanjutkan. Positif bertemu dengan negatif, maka ini artinya negatif. Ya, kita lihat. Karena positif bertemu dengan negatif, itu artinya dia negatif, ya. 50 ditambah negatif 23. Ini kalau kalian ingat video sebelumnya, itu ketika kita ingin menentukan apakah hasilnya positif atau negatif, maka lihat angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar di sini lambangnya positif, yaitu positif 50. Jadi tinggal kita kurangkan saja angka yang lebih besar itu dengan angka yang lebih kecil, ya. Untuk menentukan hasil positif dan negatif, kita sudah tahu ini 50 ini positif. Sehingga nanti hasilnya pasti positif. Lalu tinggal kita kurangkan angka yang lebih besar itu dengan angka yang lebih kecil. Nah, di sini 50 dikurangi 23 sama dengan positif 27, atau tidak perlu ditulis ya karena itu positif. Jadi bisa dicek di situ, 27 dikurangi negatif 23 hasilnya pasti 50. Di situ Ibu Guru berikan catatan kembali. Bila operasi berpindah tempat, maksudnya yang tadi ya, yang tanda kurang, pengurangan menjadi penjumlahan. Bila operasi berpindah tempat dari kiri ke kanan atau sebaliknya, maka tanda operasinya berubah menjadi lawannya. Tadi di situ ada tanda operasi pengurangan, berpindah tempat menjadi penjumlahan, ya. Mudah-mudahan kalian paham dan insya Allah kalian paham, amin. Soal yang keempat, itu ada negatif 64 dikurangi negatif 14. Caranya sama ini ya. Negatif pengurangan ketemu negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Sehingga langsung saja negatif 64 ditambah 14. Angka terbesarnya itu adalah negatif. Ya, angka yang lebih besar itu adalah negatif 64. Sehingga nanti hasilnya pasti akan menjadi negatif. Tinggal kurangi. 64 dikurangi 14 sama dengan negatif 50. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan untuk perhatiannya. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Insya Allah kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.